Aku berkata bahwa kita akan segera bertemu lagi, tapi aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Apa yang membawa kau kemari, Tuan Hyun? Ucap Kim I-hyun ke Kang Hyun, sembari diperlihatkan Kang Hyun duduk dengan sangat serius. Tuan Kim I-hyun, aku ingin merekrutmu. Terang Kang Hyun ke Kim I-hyun. Apa kita langsung ke intinya saja? Ya, tapi itu tak apa. Boleh saya tahu lebih detail? Ucap Kim I-hyun sembari bertanya ke Kang Hyun. Gilbait, mereka mengincar keluargaku. Jadi aku membutuhkan seseorang untuk menjaga keluargaku selagi aku menghancurkan mereka. Jelas Kang Hyun. Apa yang sebenarnya terjadi? Gilbait, kami sudah waspada terhadap reputasi buruk mereka. Bagaimanapun, kami tidak dapat mengurus mereka tanpa adanya alasan yang jelas. Ucap Kim I-hyun. Itulah mengapa kau melindungi keluargaku, dan akulah yang akan menghancurkan mereka. Bukankah itu bagus untuk kita berdua? Terang kembali Kang Hyun dengan ekspresi yang sangat bernafsu. Kau masih keras kepala seperti biasa. Kalau begitu, kenapa harus aku? Sepertinya kau memilihku bukan hanya karena aku memiliki hubungan dengan Dangun. Sahut Kim I-hyun juga bertanya lagi ke Kang Hyun. Di antara para awakener, kaulah orang terkuat yang aku kenal. Jawab Kang Hyun. Kalau begitu, bagaimana dengan Yusong? Tanya Kim I-hyun kembali. Kau ingin menyerahkan keluargaku ke dia, tapi aku tidak tahu kontaknya. Ucap Kang Hyun ke Kim I-hyun. Mendengar itu, Kim I-hyun hanya bisa diam menanggapinya. 1 minggu. Lindungilah keluargaku 1 minggu saja. Aku akan membayarmu. Jelas Kang Hyun ke Kim I-hyun. Aku bukan bermaksud sombong, tapi aku sudah memiliki banyak uang. Mungkin lebih banyak dari perkiraanmu, Tuan Kang Hyun. Terlebih lagi, aku memegang posisi wakil ketua guild di Dangun. Jadi, jika kau menginginkanku, kau harus menawarkan hal lain yang lebih berharga dari uang. Jelas juga Kim I-hyun ke Kang Hyun. Lebih berharga dari uang? Jangan bilang, kau ingin tubuhku? Sahut Kang Hyun bertanya kembali. Apa kau kesini sungguh ingin bernegosiasi? Aku rasa ini tidak ada gunanya. Jadi biarkan aku beri saran. Ini bukanlah sesuatu yang layak disebut sebuah proposal, tapi jika semua berjalan dengan baik, tolong temui guild master kami, meskipun hanya sekali. Aku perlu dapat persetujuan dulu, tapi dengan syarat ini, kami seharusnya bisa membantumu di tingkat guild, Tuan Kang Hyun. Ucap Kim I-hyun menjelaskan ke Kang Hyun. Kemudian, obrolan mereka telah selesai. Tidak dijelaskan apa syarat yang telah diterima Kim I-hyun untuk menerima permintaan dari Kang Hyun. 5 pengawal telah ditugaskan di dalam dan luar ruangan tempat keluargamu dirawat. Aku juga telah menugaskan 5 di perusahaan saudarimu dengan dalih yang sesuai. Terang Kim I-hyun ke Kang Hyun. Ah, itu mengagumkan, sahut Kang Hyun. Lebih baik menangani segala sesuatunya dengan teliti. Bagaimanapun, apakah tidak apa kau sendirian? Bait adalah guild yang cukup besar. Ucap kembali Kim I-hyun mengkhawatirkan Kang Hyun atas rencananya. Tapi itu tetap tidak sebesar perusahaanmu, sahut Kang Hyun. Karena ukuran guild tidak ditentukan oleh luar kantornya. Lebih lagi jumlah Dongyeon yang mereka miliki tidaklah normal. Aku yang pasti ada sesuatu di belakang mereka. Terlebih lagi, Kang Hyun, kau bilang kau menghubungiku langsung setelah kau menerima surat ini kan? Mereka pasti sudah mengumpulkan semua kekuatan yang ada. Serangan mendadak juga bisa jadi pilihan. Ucap Kim I-hyun ke Kang Hyun. Aku akan mengikuti perintahmu. Di mana kita harus bertemu? Kilas balik Kang Hyun. Beberapa waktu lalu, setelah ia telah dihubungi oleh Gilbait. Kau tahu, ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Keselamatan keluargaku adalah yang utama. I-hyun, terima kasih karena telah menjaga keluargaku. Ambillah ini. Ucap Kang Hyun ke Kim I-hyun. Kenapa aku? Tanya Kim I-hyun kembali. Tolong bawa pulang mobilnya. Jawab Kang Hyun. Tuan Kang Hyun, apa kau serius? Tanya lagi Kim I-hyun. Jangan berpikir buruk. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi aku akan kembali dengan selamat besok. Aku pergi sekarang. Terang Kang Hyun ke Kim I-hyun. Lalu scene berpindah di Gilbait. Selamat datang Tuan Kang Hyun. Aku telah menunggumu. Ucap pemimpin Gilbait menyambut kedatangan Kang Hyun. Melihat itu, Kang Hyun hanya tertawa kecil di sana. Jadi kau menyiapkan gerombolan ini untuk menyambutku? Apa kau ingin menantangku?
Tanya Kang Hyun ke pemimpin guild Bait itu. Bukan begitu, Tuan Kang Hyun. Kau juga bagian dari keluarga guild Bait. Jadi kami semua di sini untuk menyambutmu. Mulai sekarang. Seketika, ucapan ketua guild Bait terhenti menyadari sesuatu di hadapannya. Keluarga? Keluarga kau bilang? Keluarga apanya? Dasar kau, sanggah Kang Hyun dengan ekspresi wajah menyeringai menyeramkan. Lalu notifikasi sistem muncul. Lion Roar of Wrath diaktifkan. Magic Explosion! Teriak keras Kang Hyun mengaktifkan skillnya. Kemudian, Kang Hyun mengarahkan skillnya yang dahsyat itu ke lantai. Seketika, terjadi getaran yang sangat luar biasa di sana. Itu gila, apa yang dia lakukan? Terlihat skill yang dilepaskan Kang Hyun itu memunculkan ledakan yang sangat besar. Dasar kau bajigur gila, bagaimana jika lantainya runtuh? Rangka besinya, ucap ketua guild Bait. Aku tahu bangsat. Kemudian, Kang Hyun juga mengaktifkan skillnya yang lain. When Secret Giant Power. Satu tebasan, dua bagian. Seketika, Kang Hyun menebas rangka besi lantai yang tadi sudah dihancurkan Kang Hyun dengan skill pertama yang telah dia keluarkan. Lalu, lantai itu pun runtuh. Dia gila, mundur, ucap orang-orang guild Bait yang seketika juga melompat menghindar dari runtuhan lantai di ruangan itu. Kemudian, dari reruntuhan itu terlihat sesuatu yang akan keluar. Ternyata yang keluar dari reruntuhan lantai itu adalah Kang Hyun yang juga ikut terjatuh. Efeknya tidak buruk, ucap Kang Hyun yang tidak mengalami cedera apapun karena ia juga mengaktifkan skill Antria yang dimilikinya. Tuan Kang Hyun, panggil ketua guild Bait yang juga turun dan menghampiri Kang Hyun. Tolong berpikirlah dengan rasional. Ini belum terlambat, kita masih jadi rekan yang baik, ucap ketua guild Bait ke Kang Hyun. Berpikir rasional, rekan, omong kosong macam apa yang kau maksud? Kau duluan yang melewati batas, sahut Kang Hyun kembali. Tolong maafkan aku karena mengincar keluargamu, tapi pikirkanlah lagi. Jika kau dan aku bergabung, kita pasti bisa menggulingkan Dangun. Han Chaeyeon bertingkah seolah-olah mereka itu istimewa. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Apa kau mengerti betapa berharganya aliansi kita ini? Jelas ketua guild Bait ke Kang Hyun. Itu omong kosong, jawab singkat Kang Hyun. Mendengar itu, ketua guild Bait tertawa kecil. Di gedung ini saja ada lebih dari 200 anggota guild. Jika kau menghitung secara nasional, angkanya akan berkali-kali lipat. Kami hanya kekurangan satu hal, yaitu wajah dari guild kami. Seseorang yang memiliki kekuatan mutlak untuk memimpin para anggota. Cukup dengan itu, guild Bait akan berkembang besar bahkan sampai keluar Korea. Cuy! Tiba-tiba, Kang Hyun meludahi ketua guild Bait itu. Ludah Kang Hyun itu pun terkena tepat di wajah ketua guild Bait. Seketika, suasana di sana menjadi hening sejenak. Aku merasa seperti sedang mendengarkan presentasi dari bocah SD, dasar bangsat. Daripada itu, kenapa kau tidak bermimpi jadi YouTuber saja? Terang Kang Hyun. Terlihat ketua guild Bait hanya diam. Kemudian ia memegang wajahnya yang terkena ludah Kang Hyun tadi. Dan ia pun melihat kembali ludah dari Kang Hyun itu di tangannya. Aku tahu, seorang rakyat biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti ambisi besarku, terang ketua guild Bait dengan ekspresi wajah yang sangat marah ke Kang Hyun. Mendengar itu, seketika tampang Kang Hyun berubah menjadi aneh. Hei, apa kalian dengar itu? Kalian dianggap rakyat jelata. Rakyat jelata, hahaha. Di abad ke-21, pilihan seperti itu benar-benar aneh. Jadi, kau kira kau seorang bangsawan? Bagaimana bisa ketua preman berpikir seperti itu? Dasar tidak berguna. Mari kita lihat sampai kapan kau bisa mengoceh seperti itu. Serang! Ucap ketua guild Bait yang kemudian memerintahkan ke seluruh bawahannya menyerang Kang Hyun. Merespon perintah ketuanya, seluruh anggota guild Bait itu pun menyerang Kang Hyun dengan skill mereka secara bersamaan. Magic Power Resistant, Mind Destroyer, Blackout, Sensory Distraction, semua skill itu dikeluarkan. Kang Hyun hanya terlihat diam ketika semua skill tersebut dengan serempak menyerang dirinya. Sesaat sebelum semua serangan itu menghantam Kang Hyun, tiba-tiba notifikasi sistem muncul mengaktifkan Lion Roar.
Orang-orang pengacau, menjauhlah! Teriak Kang Hyun sembari mengaktifkan skill miliknya. Notifikasi sistem memberitahukan menghilangkan debuff Ring of Pin yang kuat terhadap kondisi abnormal. Semua musuh mengalami penurunan moral dan statistik. Ah, dasar bodoh. Jangan takut, cepat bunuh dia. Bunuh dia. Teriak juga ketua Guildbait memerintahkan kembali seluruh bawahannya. Mendengar teriakan ketuanya, seluruh anggota Guildbait serempak menyerang kembali. Melihat itu, Kang Hyun menanggapinya dengan santai. Haruskah kita coba? Apa itu juga bekerja dengan baik ke sihir? Ucap Kang Hyun, yang kemudian ia mengaktifkan skillnya yang bernama Entrias Outer Skin. Di hadapan ketua Guildbait, Kang Hyun menerima semua skill serangan dari seluruh anggota Guildbait di sana. Serangan itu pun menimbulkan ledakan yang cukup besar. Terlihat seorang anggota Guildbait di sana melompat. Lalu disusul rekan-rekannya yang lain menuruni lantai yang telah hancur itu. Sembari mereka semua mengeluarkan skill mereka masing-masing untuk menyerang kembali Kang Hyun. Seketika, sekelebat tebasan melesat dengan cepatnya, menebas seluruh area yang dijangkaunya. Ternyata itu adalah tebasan pedang dari Kang Hyun yang menyerang anggota Guildbait yang akan menyerang dirinya. Melihat anggota guildnya ditumbangkan dengan mudahnya, ekspresi ketua Guildbait itu pun menjadi memerah karena kesal. Lalu terlihat kembali Kang Hyun menarik nafas dalam-dalam. Maju kalian semua! Teriak Kang Hyun, yang kemudian terlihat ledakan yang cukup besar dari luar gedung markas Guildbait. Tak lama, ledakan itu pun mereda. Terlihat kembali kerusakan yang cukup parah yang terjadi pada gedung markas dari Guildbait itu. Lalu terlihat Kang Hyun berdiam diri. Sembari terlihat juga telah banyak korban berjatuhan dari anggota Guildbait akibat pertarungan mereka dengan Kang Hyun di sana. Melihat itu, ketua Guildbait seketika terkaget melihat Kang Hyun berdiri di hadapannya, dipenuhi dengan tubuh dari anggotanya yang telah tumbang di sekeliling Kang Hyun. Kang Hyun, kau baik-baik saja? Dengan ini, kau juga resmi menjadi seorang pembunuh. Bukankah kita sudah sama sekarang? Ucap ketua Guildbait ke Kang Hyun. Sialan. Kalau kau berniat membangkitkan rasa bersalahku, sebaiknya hentikan saja. Kalau kau berniat mencelakakan seseorang, seharusnya kau sudah siap menerima balasannya. Balas Kang Hyun. Orang yang akan segera mati masih berpura-pura tenang. Meskipun berpura-pura tidak begitu, aku bisa melihat betapa lelahnya kau sudah sampai di titik ini. Ucap ketua Guildbait, sembari dengan perlahan mengeluarkan skillnya dan kemudian menangkap tubuh Kang Hyun. Sialan, selevel ini saja. Ucap Kang Hyun menyadari dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seketika mata Kang Hyun terbelalak merasakan sesuatu. Terlihat sebuah pedang memantulkan erat wajah Kang Hyun yang sedang terkejut. Ternyata tubuh Kang Hyun telah tertusuk oleh sebuah serangan dari wakil ketua Guildbait. Ah, sudah selesai. Ya, setidaknya aku bisa bertahan sampai selama ini, pikir Kang Hyun sembari terlihat tubuhnya sudah sampai pada batasannya. Kerja bagus, wakil ketua guild. Biar aku yang akan menyelesaikannya, ucap ketua Guildbait ke wakilnya sembari menghampiri tubuh Kang Hyun. Oke ketua, sahut wakilnya. Untuk bisa menahan luka sampai di titik itu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga aku bisa menukar semua sampah yang ada di sini. Gumam ketua Guildbait ke Kang Hyun. Tidak ada binatang buas yang tidak bisa kukendalikan. Apa kau punya kata-kata terakhir? Ucap lagi ketua Guildbait ke Kang Hyun. Setiap gukbab yang kau makan pasti ada rambutnya. Oke, akan kubuat ini sangat menyakitkan sampai akhir. Kemudian ketua guild itu pun mencengkram kepala Kang Hyun. Lalu ia mengaktifkan skillnya. Seketika Kang Hyun berteriak dengan sangat kencangnya, merasakan sakit yang ditimbulkan dari skill ketua Guildbait tadi. Sembari nyebat, ketua Guildbait menjauh dari tubuh Kang Hyun yang terlihat sudah terbakar dengan hebatnya di sana. Dengan santai, ketua Guildbait itu pun menghembuskan asap rokoknya. Di mana? Tanya ketua Guildbait ke wakilnya. Jumlah orang yang meninggal sudah lebih dari 30 orang. Korban luka parah diperkirakan sekitar 50 orang. Jawab wakil ketua, menjelaskan kerugian mereka. Sial, aku hanya merugi tanpa alasan. Hanya dengan satu orang saja sudah seperti ini. Lupakan itu, ambil saja peralatan yang dijatuhkan oleh orang itu.
Ya, meskipun kurang, tapi kita tidak boleh rugi sekecil pun, ucap ketua guild Bait ke wakilnya. Ketua, panggil bawahannya. Jasad orang itu tadi menghilang. Kemudian, Shin pun berpindah di apartemen Kang Hyun dan adiknya. Notifikasi sistem muncul, berhasil dihidupkan kembali, turun 1 level. Semua statistik akan berkurang hingga setengah dari level selama 24 jam. Tak lama kemudian, terlihat sebuah pintu terbuka perlahan. Hyun pun melihat siapa yang keluar dari sebuah kamar di rumahnya. Kupikir kau tidak akan melakukannya hari ini. Apa kau mati lagi setelah sekian lama? Karena kau tiba-tiba keluar dari sana, ucap Hyun, yang ternyata yang keluar dari kamar itu adalah Kang Hyun yang baru saja hidup kembali. Aku lapar. Apa tidak ada apapun di rumah? Sahut Kang Hyun ke adiknya. Ucap Hyun, kaget melihat sesuatu pada tubuh kakaknya di sana. Sepatumu. Maaf. Sudah kubilang, ketika kau hidup kembali, lepaskan armormu dulu dan cepat bersih-bersih sana. Iya, maaf. Cuci selimutmu juga. Lalu scene berganti. 2 hari kemudian, terlihat sebuah pintu Dongyeon dari guild Bait yang sedang dijaga oleh 2 orang. Aku bosan. Kenapa tidak ada orang yang datang hari ini? Ucap salah seorang penjaga ke temannya. Kabar soal guild kita telah menyebar luas di radar, balas temannya itu. Sungguh para pengecut sialan. Apa sih artinya hanya kehilangan sedikit peralatan? Ucap penjaga satunya lagi. Kita bahkan mencabut nyawanya, sahut temannya lagi. Tiba-tiba penjaga itu melihat sesuatu di depannya. Hei, siapa itu yang datang? Tanya penjaga itu ke temannya. Hah? Sahut temannya itu, sembari juga melihat sesuatu yang mendatangi mereka. Terlihat ada seorang bertopeng yang mendekati pintu dungen dari guild Bait itu. Dengan terlihat sangat tegang dan memakai topeng yang menutupi wajahnya, orang itu menatap kepada para penjaga pintu Dongyeon. Sejenak, terlihat mereka hanya saling diam dan saling pandang. Apa-apaan orang gila ini? Gumam serempak kedua orang penjaga itu dengan saling melirik satu sama lain. Setelah masuk ke dalam markas mereka, aku belajar satu hal. Aku terus begini, seperti memukul batu dengan telur. Tentu saja, aku punya telur yang tak terbatas, jadi itu tidak terlalu buruk. Tapi aku tidak bisa menumpuk hukuman dari kebangkitan. Kemarin itu yang dibutuhkan adalah mengalahkan satu persatu. Aku akan menyerbu dungen milik guild Bait dan mengalahkan satu persatu. Ternyata pria yang memakai topeng itu adalah Kang Hyun yang sengaja menyerang Dongyeon dari guild Bait. Maaf, aku minta maaf, ucap salah seorang anggota guild Bait yang sedang tercekik oleh Kang Hyun. Maaf, apa kau membuat kesalahan? Tanya Kang Hyun ke orang itu. Sahut orang itu tak mampu menjelaskan. Aku tidak mengerti. Jika kau tidak tahu, jangan asal meminta maaf brengsek, ucap Kang Hyun yang kemudian melempar orang itu. Sembari masih menahan rasa sakitnya, terlihat ada sebuah kertas yang dijatuhkan sengaja di depan wajahnya. Orang itu pun menyadari akan hal itu. Tulis, di mana letak Dongyeon kalian yang lainnya? Jika kau tulis, akan kuampuni nyawamu, terang Kang Hyun ke orang itu. Siap, sahut orang itu dengan sigap mematuhi apa yang diminta oleh Kang Hyun. Hei, aku ingin tanya sesuatu. Kalian sudah membunuh orang seperti itu, bagaimana bisa kalian belum ketahuan? Seberapapun kalian melakukannya secara diam-diam, kalau terus-terusan pasti akan ketahuan kan? Apa kalian menyuap polisi atau apa? Tanya Kang Hyun. Kurang lebih, aku tahu seperti itu. Aku tidak tahu detailnya, tapi selalu menguasai Dongyeon yang tidak ada CCTV di sekitarnya juga berperan besar. Jelas orang itu, menjawab Kang Hyun. Aku mengerti, sahut Kang Hyun. Ini, aku telah menulis semua yang ku tahu, ucap orang itu sembari menyerahkan catatannya ke Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun melihat sebentar isi dari tulisan orang itu. Kerja bagus, ucap Kang Hyun sembari menjulurkan tangannya ke orang itu. Tiba-tiba dari tangan Kang Hyun terlihat mengeluarkan sinar kebiruan. Seketika sinar itu pun menghantam kepala orang itu. Kalau begitu aku juga tidak mau ketahuan. Kalian bajigur brengsek, tunggu saja, ada orang brengsek yang lebih buruk. Kemudian scene pun berganti. Diperlihatkan sebuah berita
yang memberitahukan gedung dari Guildbait sebahagian telah hancur. Sialan. Terlihat ketua Guildbait sedang menahan kesal sembari melihat berita tentang tragedi yang terjadi pada guildnya. Siapa sangka menggunakan alasan yang sudah disiapkan untuk menutupi hanya satu orang gila. Lalu dengan tiba-tiba ada seorang yang membuka pintu ruangan ketua Guildbait itu. Ketua Guild, ada masalah besar, ucap salah seorang anggotanya. Seketika orang itu pun terkena lemparan keras di jidatnya. Ternyata yang dilempar ke orang itu adalah sebuah asbak rokok. Dasar brengsek, asal membuka pintu, kau pikir ini rumahmu? Sebenarnya aku sudah merasa tidak enak. Maafkan saya. Dia muncul lagi, ucap bawahannya. Orang itu, orang gila yang merampok dongian kita, saut ketua guild. Iya, sudah 7 dongian yang kami hadapi. Anggota guild yang tewas sudah lebih dari 100 orang. Sialan, sebenarnya dia itu orang macam apa? Di saat sudah kacau seperti ini, semakin banyak orang yang kami kirim, semakin banyak korban tewas, pikir ketua guild. Mulai sekarang, masukkan semua orang ke dalam dongion tanpa pergantian. Untuk masalah istirahat, gantian saja. Jika kau sudah mengerti, cepat pergi dan tutup pintunya, ucap ketua Guildbait itu ke bawahannya. Siap, sahut bawahannya. Kemudian bawahannya pergi sembari menutup pintu ruangan itu dengan baik. Lalu terlihat ketua Guildbait duduk kembali di kursinya. Sejenak dia hanya diam, memikirkan sesuatu di sana. 5 hari lalu Kang Hyun menyerang kita dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Mulai 2 hari setelah itu ada orang gila yang hanya menyerang dongian milik kami. Tentu saja semakin banyak bukti yang terkumpul. Jawabannya sederhana, pasti Kang Hyun punya rekan. Memindahkan mayat itu pasti menggunakan skill. Terlalu sedikit informasi untuk menyusun rencana. Tidak bisa, meski aku tidak terlalu suka, pikir ketua Guildbait, sembari terlihat ia sedang menghubungi seseorang melalui ponselnya. Hei, Tuan Jeong Guheyon, ada angin apa ini? Saut seseorang dari ponsel ketua Guheyon, sembari terlihat ekspresinya ketua Guheyon sedang menahan kesalnya. Aku butuh bantuanmu, ucap ketua Guheyon ke orang itu. Ada urusan apa salah satu ketua guild besar Bait meminta bantuan? Oh iya, ku dengar guild kakak sedang hancur-hancuran akhir-akhir ini. Apa karena itu? Jadi, apa yang akan kau berikan padaku jika aku membantumu? Aku lebih kaya dari kakak tahu, ucap orang itu ke ketua Guheyon. Bertarung, jawab singkat ketua Guheyon. Bukankah kau sangat senang bertarung? Targetnya cuma 1 orang, tapi dia bukan orang biasa. Kau pasti akan menyukai misi kali ini, ucap ketua Guheyon. Mendengar itu, orang yang belum diperlihatkan wajahnya itu tertawa kecil di sana. Haruskah aku berpura-pura bodoh dan mencobanya? Ucap kembali orang misterius itu, dan kemudian ia pun tersenyum sembari masih mengobrol dengan ketua Guheyon melalui ponselnya. Kemudian scene berganti. Terlihat ada sebuah bangunan besar di sana. Di dekat bangunan itu terlihat juga sebuah dongeon yang sedang dijaga oleh anggota Guildbait. Maaf, siapa namamu tadi? Tanya orang yang misterius ke penjaga di sebelahnya. Namaku Kim Il-ho, jawab penjaga itu. Iya ya, sebenarnya aku tidak terlalu peduli. Aku akan memanggilmu sebagai pengikut kakak. Jadi, kapan orang kuatnya akan datang? Apa benar dia akan muncul di sini? Jika aku sudah menunggu lama dan hasilnya mengecewakan, aku tahu ini akan membosankan. Tak lama kemudian, terlihat langkah kaki dari seseorang di sana. Orang misterius itu pun menyadari akan kedatangan seseorang di sana. Terlihat Kang Hyun yang sedang memakai topengnya sudah tiba di dongeon yang juga sudah ditunggu oleh orang yang misterius di sana. Sembari tersenyum, orang misterius itu pun mengeluarkan auranya. Luar biasa, menarik. Kemampuan unikku Sixth Sense bereaksi sangat keras terhadapnya. Intuisi yang biasanya hanya samar-samar ini, tapi kali ini kemampuan ini berteriak sekuat tenaga di dalam kepalaku. Kalau tidak mau mati, cepat lari dari monster ini, gumam orang itu di dalam benaknya, menyadari sesuatu yang sangat mengerikan yang akan dihadapinya. Ucap Kang Hyun menyadari sesuatu. Kenapa kau ada di sini? Yuseong,
ucap Kang Hyun kepada orang misterius itu yang ternyata adalah Yoseong. Suara ini Kak Kang Hyun, sahut Yoseong menyadari orang yang bertopeng itu adalah Kang Hyun.